Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para pemirsa Munawwarah TV dimanapun Anda berada. Marilah kita tidak lupa senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang mampu mensyukuri semua nikmat-nikmatnya. Kemudian salawat berangkaikan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya Nabi yang sangat kita harapkan bisa berjumpa dengan beliau dan kita harapkan syafaatnya khususnya besok pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya. Pemirsa Munawwarah TV yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya. Yang pertama ada yang Allah menciptakan makhluknya ini dengan dibekali akal, nafsu. Ada juga yang Allah menciptakan makhluknya Allah ini hanya dibekali nafsu saja. Dan hanya Allah menciptakan juga makhluknya yang hanya dibekali akal saja tanpa diberikan nafsu. Tiga kelompok ciptaan Allah inilah yang ada dan yang kita akan bahas pada perjumpaan kita kali ini. Yang pertama ada makhluk Allah yang bernama malaikat. Yang mana malaikat ini Allah ciptakan dengan tanpa diberikan nafsu. Sehingga kita tidak pernah mendengar cerita kalau malaikat itu melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melakukan kejahatan. Bahkan Allah menciptakan malaikat ini hanya untuk beribadah kepadanya. Dan tidak ada kemaksiatan sedikit pun yang dilakukan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah Allah menciptakan binatang. Yang Allah memberikan pada binatang ini hanya nafsu saja. Dan Allah tidak memberikan akal kepadanya. Maka Allah tidak mengamanahkan ketentuan syariat dan kewajiban-kewajiban yang harus diemban selama hidup di dunia ini kepada makhluk Allah yang namanya binatang ini. Maka mereka hanya mengejar kesenangan-kesenangan yang ada di dunia. Hanya mengejar kepuasan-kepuasan, pelampiasan seksual, dan lain sebagainya yang tanpa ada aturan, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan atas diri mereka semua. Kemudian yang ketiga ada makhluk Allah yang bernama manusia dan jin. Allah menciptakan manusia dan jin ini, maka Allah bekali dengan akal dan juga dengan nafsu. Kita manusia ini dibekali oleh Allah dengan akal dan nafsu. Maka ketika manusia memperturutkan akal sehatnya, memperturutkan hati nuraninya, maka dia akan mampu melebihi bagaimana ibadahnya para malaikat dan mampu mengungguli kemuliaannya dibandingkan malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, manakala ada manusia yang justru lebih memperturutkan hawa nafsunya, tidak mengindahkan hati nuraninya, tidak menggunakan akal dan pikirannya, maka justru manusia itu akan lebih hina daripada binatang, lebih rendah derajatnya daripada binatang. Maka para pemirsa Munawwarah TV yang berbahagia, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, agar tujuannya kita memiliki nafsu ini menjadi lemah dan bisa kita kendalikan,
bisa kita arahkan untuk menjadi nafsu yang ikut dan taat kepada ketentuan dan peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maka Allah mewajibkan kita untuk berpuasa yang pada akhirnya Allah menginginkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepadanya. Karena ketakwaan yang membuat manusia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sebagai manusia ini benar-benar menjalankan ibadah puasa dengan kekhusyuan, dengan keikhlasan, insya Allah akal pikiran kita akan menjadi jernih, hati nurani kita akan menjadi bersih, dan nafsu kita akan menjadi lemah. Yang ketika kondisi seperti itu didapatkan oleh manusia, maka manusia akan menjadi makhluk Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menginginkan kepada kita semua dengan diwajibkannya ibadah puasa, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mengikuti kata hati nurani dan menggunakan akal pikiran kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa berada di dalam hidayah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kekuatan dan hidayah dari Allah, sehingga kita mampu menggunakan akal pikiran sehat kita, dan mudah-mudahan kita di dalam berpuasa ini bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jajaran pimpinan Kepala Madrasah Aliyah Al-Munawwarah Bangko mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim.